semuanya, welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian semua yang rajin nonton ataupun yang jarang nonton ataupun yang baru pertama kali nonton, yang ada di kota Palangkaraya, Surabaya ataupun Jakarta. We're so happy to meet all of you guys. So sebelum kita memulai untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman, bermain games, bahkan untuk membaca sumber kebenaran dan juga ayat hafalan, sekarang kita mau jalan dulu nih, oke? Kita jalan bareng-bareng. Siap-siap ya guys. Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi guys, sekali lagi. Oke. Joy, yes, 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 I'm awesome. Halo semuanya, welcome to Joy Online Service. Sebentar kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Boleh kita berdiri bersama? Let's celebrate Jesus together. Woo! Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala untuk Tuhan kita. Sama-sama katakan.
Terima kasih Tuhan buat setiap kasih setia Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan acara kami Tuhan, dan kami juga akan mendengarkan sharing cerita firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin. Halo guys, setelah kita selesai untuk memuji Tuhan dan juga memuliakan nama Tuhan, sekarang tiba saatnya untuk kita bermain games. Kali ini kita akan bermain games yang baru, cuma caranya sama kayak minggu kemarin teman-teman. Nah, di sini kita punya dua teman, yaitu Orly dan juga Evelyn. Nah, mereka semua itu sudah dipasangi oleh stiker-stiker seperti ini atau double tip seperti ini ya teman-teman ya. Ya. Terus habis itu cara permainannya itu kalian berdua cuma cukup kayak minggu kemarin menggoyang-goyangkan supaya double tipnya ini bisa jatuh. Nah, siapa yang paling cepat itu yang menang. Oke, permainan akan dimulai dalam 3, 2, 1. Sepertinya. Oke, ya kemenangan untuk Evelyn lagi. Yeay. Minggu kemarin juga dia yang menang ya, jadi sekarang menang lagi, oke? Gak apa-apa, congratulations. Oke, gimana teman-teman, seru kan gamesnya? Kalian bisa coba permainan ini bersama teman kalian, bersama guru kalian, bersama orang tua kalian, atau bahkan keluarga kalian. Thank you guys. Hello Joy Kids, welcome back to your favorite channel, Joy Online Service. Senang banget kita masih bisa tetap connected lewat media yang seperti ini, baik teman-teman yang watching online dari YouTube ataupun teman-teman yang melihat dari stasiun televisi. Senang banget kita bisa bertemu sama-sama, baik teman-teman yang ada di Joy Kids Surabaya, Joy Kids Jakarta, Joy Kids Palangkaraya, dan juga kota-kota yang lainnya. Boleh dong kalau misalnya teman-teman tune in dari kota-kota yang lain selain daripada Surabaya, Jakarta, dan Palangka, boleh mungkin kayak drop comment di comment sectionnya YouTube, atau mungkin kayak say hi ke kita, karena kita senang banget selama ini kita bisa connect sama teman-teman semua, kita bisa saling sharing dan tentunya belajar bersama-sama. Teman-teman, aku mau nanya nih, berapa dari teman-teman yang pernah lupa? Angkat tangannya yang pernah lupa. Ayo. Ada yang nggak ngaku? Ayo, yang pernah lupa. Aku angkat tangan nomor 1 sih, karena aku juga pasti pernah lupa. Kayaknya hari ini barusan lupa. Atau aku lupa bahwa aku juga barusan lupa. Ya kan, yang pernah lupa. Lupa mungkin nggak ngerjain PR, lupa nggak ngerjain tugas. Yang pernah lupa kotak makannya ketinggalan, angkat tangan. Ayo. Ada ya, pasti ya, ada ya, sama. Yang pernah lupa bawa baju olahraga ke sekolah, ada nggak? Ada ya, kayaknya ya, ada beberapa ya gitu, sama. Ada nggak yang pernah lupa mungkin harus bawa waktu itu kertas tertentu atau gunting tertentu atau misalnya alat peraga tertentu ke sekolah? Kayaknya kita semua pasti pernah ya, yang namanya tuh lupa. Nah, biasanya kalau di sekolah di zaman dahulu kita disuruh nulis di agenda untuk bawa 1, 2, 3 supaya kita nggak lupa. Zaman sekarang kita biasanya pakai gadget ya kan, pakai handphone untuk kita di remind, oh besok harus bawa 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, hari ini teman-teman, kita itu diajak untuk mengingat atau to remember someone. Oke, wow, siapa ya gitu? Kita lihat sama-sama. Nah, ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu di zaman Tuhan Yesus, waktu itu mereka sedang di hari dekat-dekat perayaan Paskah. Nah, waktu itu salah seorang muridnya Tuhan Yesus namanya Yudas Iskariot, dia itu mulai nih teman-teman speak ngobrol-ngobrol sama kayak penatua-penatua agama gitu-gitu, ahli-ahli Taurat, untuk mulai dia itu mau menjual Tuhan Yesus. Sedih ya. Jadi dia nawarin, kalau misalnya aku bisa bawa Yesus ke kamu atau aku bisa bantu kamu untuk nangkep Yesus, kamu mau kasih aku berapa? Kemudian mereka itu deal-dealingan sendiri. Dan mereka menyetujui bahwa kalau Yudas bisa menyerahkan Yesus ke tangan orang-orang ini, Yudas itu akan dikasih 30 keping perak.
gitu. Akhirnya oke, mereka deal, mereka berusaha untuk menentukan waktu. Di hari-hari itu deket-deket hari perayaan roti tidak beragi waktu itu. Nah kemudian murid-muridnya Tuhan Yesus yang lain nanya sama Tuhan Yesus, Guru, kita kan mau ada perayaan roti tidak beragi nih gitu. Sekarang sih udah nggak kita rayakan ya teman-teman, udah agak beda. Nah waktu itu mereka nanya, kita mau merayakan hari perayaan roti tidak beragi itu di mana? Terus Tuhan Yesus bilang, oke, kamu pergi masuk ke kota, ya kan, nanti kamu akan ketemu sama si A, kasih tahu si A bahwa ini sudah waktunya Tuhan Yesus mau merayakan Paskah di rumahnya kamu nih Bapak A, ya kan, sama-sama dengan murid-muridnya, jadi minta tolong ya disiapin rumahnya. Dan akhirnya itulah yang mereka lakukan. Nah waktu malam tiba mereka udah kumpulkan di rumah ini yang sudah ditentukan. Yesus bersama dengan ke-12 muridnya, mereka semua ada di situ. Nah waktu mereka sudah duduk makan, Tuhan Yesus bilang, salah satu dari kalian itu akan mengkhianati aku. Wih, langsung gempar teman-teman ya kan. Semuanya langsung kayak, hah masa Tuhan, bukan aku kan Tuhan, Tuhan bukan aku kan, bukan aku kan, bukan aku kan, bukan. Wah semuanya langsung ngomong Tuhan pokoknya bukan aku gitu. Nah waktu itu penasaran juga mereka, siapa dari antara kita. Wah mungkin ya mereka juga mikir dalam hati, kurang ajar banget gitu ya, such a jerk gitu, berarti ini orang yang menyerahkan Tuhan Yesus gitu. Terus Tuhan bilang bahkan orang itu tuh akan mencelupkan roti bersama-sama dengan aku gitu. Yudas Iskariot sendiri teman-teman ya ampun sempat bilang kayak, Tuhan bukan aku kan gitu. Katanya Tuhan Yesus, ya terserah omongannya kamu gitu. Nah setelah itu teman-teman, Tuhan Yesus itu mengambil roti, terus rotinya itu dia pecah-pecahkan, maksudnya dibagi-bagi rotinya supaya dia bisa bagi ke semua murid-muridnya. Sambil Tuhan Yesus tuh bilang gini, inilah tubuhku ya kan, yang diserahkan buat kamu, ambillah dan makanlah. Waktu itu mereka mungkin bingung ya, maksudnya tubuhnya Tuhan gimana sih Tuhan gitu, maksudnya dipotong-potong, dipecah-pecah gitu kayak, atau maksudnya gimana, tapi mereka berusaha ngikuti gitu kayak oke. Waktu rotinya dibelah-belah gitu, oke, mereka berusaha untuk mengikuti itu semua. Terus kemudian ada anggur kan gitu yang waktu itu diminum. Terus kemudian Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya, minumlah kamu semua karena inilah darahku yang mengesahkan perjanjian-perjanjian Allah kepada kita semua. Dan ini melambangkan darahku yang dicurahkan buat kamu. Dia bilang gitu. Nah jadi terus Tuhan Yesus bilang, waktu kalian memakan dan meminumnya, lakukan untuk kalian mengingat tentang aku. Nah dari sinilah teman-teman, kita ini di gereja dan di dunia kekristenan kita punya sebuah bagian yang kita namakan dengan perjamuan kudus. Nah ini coba aku tunjukin ya. Jadi kalau di dunia modern sekarang itu dilambangkan dengan, ini karena supaya kita higienis ya, dilambangkan dengan roti hosti ini dan juga lambang anggur ini gitu. Nah jadi dari sini kita pengen ngajarin kepada kita semua bahwa perjamuan kudus ini bukan hanya sekedar sebuah liturgi rohani teman-teman. Bukan hanya oh ya sudah itu memang kalau di gereja sih ada kayak gitu. Tapi bukan. Waktu kita makan roti ini, kita itu sedang mengingat bahwa Tuhan Yesus itu tubuhnya dikorbankan untuk kita semua, untuk kamu dan untuk aku. Ya kan? Dia dicambuk, dia disakiti, dia disalibkan, tubuhnya itu hancur untuk dia menebus dosa kita semua. Sehingga ini lambang cintanya Tuhan untuk hidupmu dan untuk hidupku. Nah sehingga waktu kita itu makan roti ini bukan hanya sekedar oh ya udah pokoknya ini lambang di gereja atau kayak ya sudah di gereja tuh ada liturginya kayak gitu. Tapi hari ini kita dari Joy Kids di Alpha Omega Church pengen ngajarin teman-teman bahwa ini bukan hanya sekedar liturgi teman-teman. Tapi lebih daripada itu, waktu kita memakan roti ini, kita itu lagi mengingat ini loh yang juru selamat kita lakukan buat kita. Nah, demikian juga dengan anggur ini. Itu anggur ini adalah simbol dari darahnya Yesus yang dicurahkan untuk kamu dan aku.
Dan kita perlu tahu bahwa kuasa darah Yesus itu tetap sama di hari-hari yang lalu, di dulu-dulu, di sekarang ini, di hari ini, dan juga sampai hari-hari yang ada di depan kita. Dan karena darahnya itu begitu berkuasa, ya kan? Berkuasa untuk menebus dosa kita, berkuasa untuk menyucikan hidup kita, berkuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan ini menjadi pengingat buat kita semua bahwa kuasanya Tuhan, kan ini kan diminum biasanya anggurnya ya. Kuasanya Tuhan itu saat kita minum juga ada di dalam setiap kita. Keren banget ya Tuhan kita tuh so powerful. Dan Dia yang sedemikian besar, Dia yang sedemikian luar biasa, itu justru mau untuk tinggal di dalam kita loh teman-teman. Isn't that so amazing? Ya kan, nah jadi kalau teman-teman diajarkan, ya kan, ayo kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Sekali lagi, aku berharap ini bukan hanya sekedar sebuah liturgi rohani yang kita lakukan. Tapi roti ini mengingatkan kita betapa besarnya cintanya Tuhan sampai tubuhnya itu mau dihancurkan untuk kamu dan untuk aku. Dan kuasa darahnya ini masih tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Menyelamatkan kita, menyucikan kita, menyembuhkan kita, dan bahkan Dia sendiri ada hidup di dalam setiap kita. Nah, roti dan anggur ini adalah simbol teman-teman. Nah jadi kalau misalnya kita ke gereja atau kita beli di toko ya kan, atau sekarang kita beli di marketplace online, ada yang bentuknya seperti ini. Tapi mungkin kadang kita mikir, loh tapi aku di rumah ya kan, gimana caranya, apakah wajib harus beli yang seperti ini gitu, harus yang ini, kalau nggak ini emangnya nggak boleh perjamuan? Oh enggak dong gitu, karena ini semua adalah simbol. Jadi misalnya di rumah teman-teman ada roti tawar gitu, apapun mereknya ya kan, terus kemudian kita pakai misalnya anggur dalam bentuk lambang yang lain gitu, atau dengan jenis anggur yang lain yang berbeda dari ini, no problem, karena yang disakralkan bukanlah kedua barang ini, tapi yang disakralkan adalah pengorbanan yang Yesus lakukan untuk hidupmu dan juga untuk hidupku. Nah hari ini yuk kita perjamuan kudus sama-sama ya di tempat kita masing-masing. Nah buat teman-teman yang mungkin nonton dari YouTube, habis gini boleh di pause sebentar ya kan. Untuk teman-teman boleh ambil roti apa aja di rumah nggak apa-apa. Roti yang ada coklatnya boleh, roti yang disukai boleh, roti tawar boleh, karena simbol kan gitu. Sama teman-teman ambil sebuah minuman, kalau ada jus anggur boleh, adanya jus apel tapi kak nggak masalah, tapi kak aku nggak ada apa-apa, adanya air putih, no problem. Karena sekali lagi yang kita khususkan itu bukan barangnya ini ya kan, tapi ini semua menjadi simbol betapa luar biasanya cinta Tuhan kepada kita. Dan saat kita melakukan ini ya kan, seperti yang Yesus katakan, kita melakukan ini untuk kita mengingat tentang Dia. Nah jadi boleh di pause sebentar teman-teman, untuk teman-teman ambil roti atau minuman apapun itu. Terus habis itu kita balik sama-sama. Yuk buruan. Oke, udah pada dapat? Udah bawa semuanya? Oke, kita perjamuan kudus sama-sama ya. Oke, rotinya boleh dipegang. Dan kita sama-sama nih, rotinya kita angkat agak sedikit lebih tinggi dari atas kepala kita. Kenapa kok kita lakukan? Sebagai lambang kita menghargai pengorbanan tubuh Kristus. Oke, nah teman-teman responi kalimat yang akan aku ucapkan dengan mengucapkan haleluya ya. Oke, bukankah roti yang kita pecahkan yaitu adalah persekutuan di dalam tubuhnya Kristus? Jawab sama-sama, haleluya. Oke, kita makan sama-sama rotinya ya. Oke. Berikutnya kita buka minuman kita yuk. Ada yang air nggak masalah, ada yang mau sirup juga nggak apa-apa, apa aja yang ada di rumah ya. Oke, sama juga ya, kita angkat anggur ini sedikit lebih tinggi dari atas kepala kita. Kenapa kok kita lakukan itu? Hanya sebagai lambang kita menghargai dan menghormati pengorbanan yang Yesus lakukan buat kita semua. Oke, udah diangkat semua. Sekali lagi ya, responi kalimat yang akan aku ucapkan dengan mengucapkan haleluya di tempat kita masing-masing. Oke, bukankah cawan perjanjian baru yang atasnya kita ucapkan syukur itu adalah persekutuan di dalam darahnya Kristus? Sama-sama yuk, haleluya.
Oke, kita minum sama-sama ya. Kita minum bareng-bareng yuk. Nah, oke, kita berdoa bersama-sama ya teman-teman ya. Sambil kita juga bersyukur sama Tuhan. Yuk kita ambil sikap yang baik sebagai lambang kita menghormati dan menghargai pengorbanan yang Tuhan lakukan buat kita. Let's pray together. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini kami diajarkan dan kami belajar tentang perjamuan kudus, tentang pengorbanan yang Tuhan lakukan untuk setiap kehidupan kami. Terima kasih kalau tubuh-Mu itu dipecahkan, tubuh-Mu ya Tuhan hancur karena Engkau menanggung semua dosa kami. Terima kasih kalau itu menjadi simbol dan menjadi bukti bahkan betapa besarnya cintanya Tuhan sampai Engkau tidak menyayangkan diri-Mu sendiri Tuhan Yesus untuk Engkau berkorban buat kami. Dan terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah bahkan sampai titik darah yang terakhir Tuhan tidak berhenti mengasihi kami. Dan terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan kami juga boleh bersama-sama mengingat bahwa kuasa darah-Mu itu tetap sama dulu, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih untuk kuasa darah-Mu yang menyelamatkan kami, yang menyucikan kami. Dan bahkan Tuhan saat kami memakan roti dan anggur atau minuman ini ya Tuhan, kami diingatkan bahwa Tuhan sendiri itu ada di dalam kami dan kuasa Tuhan itu begitu powerfulnya bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Ajari kami Tuhan dari kami muda bahwa ini bukan hanya sebuah liturgi rohani yang kami lakukan, tapi setiap kali kami melakukannya, setiap kali kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus, setiap kali kami makan roti dan minum anggur ini, kami boleh mengingat akan cintanya Tuhan bagi kami. Kami ingat bahwa kami adalah milik-Mu dan kami ingat bahwa kami sudah ditebus oleh tubuh dan darah-Mu sendiri. Oleh karena itu kami juga tahu kami akan dimampukan untuk kami hidup sesuai sebagaimana orang-orang tebusan Tuhan. Kami tidak sembarangan dengan cara kami hidup, kami nggak sembarangan dengan ucapan dan tindakan kami, tapi sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus sendiri, kami boleh melakukan yang terbaik sebagai cerminan karakter Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang luar biasa, terima kasih untuk pelajaran yang luar biasa hari ini Tuhan. Biar ini boleh kami bawa terus sampai akhir hidup kami, untuk kami boleh hidup serupa dengan Yesus saja. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semuanya sama-sama katakan, amin. Sumber kebenaran kita hari ini adalah Always Remember Jesus Love You. Ayat penuntun kita hari ini adalah Matius 26 ayat 14 sampai 29. Or in English, Matthew 26 verse 14 until 29. Dan ayat hafalan kita hari ini adalah 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih, bukan kita yang sudah mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita dan mengutus anaknya supaya melalui Dia kita dapat pengampunan atas dosa-dosa kita. Or in English, 1 John 4 verse 10. This is real love, not that we love God, but He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. Oke semua, karena ibadah kita sudah selesai, sekarang waktunya kita berdoa. Tutup tangan, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, kali ini kami bisa mengikuti ibadah secara online. Tuhan juga terus ajari kami Tuhan Yesus, agar kami bisa saling mengasihi satu sama lain Tuhan Yesus, sama seperti Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga positive comment. See you next week guys. Dadah.